Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo teman-teman. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Selamat datang di video pembelajaran statistika bersama saya di sini, Sacha Nirzi dengan NIM 2409 34700234 dari Prodi Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi Fakultas Vokasi. Oke, kali ini kita akan membahas salah satu topik yang penting tapi sering bikin kita bingung, yaitu rentang keyakinan atau confidence interval. Tapi tenang aja, kita akan bahas pelan-pelan pakai contoh nyata yang deket banget dengan dunia kita, yaitu dunia energi. Jadi, rentang keyakinan itu kayak kita bilang, saya yakin nih rata-ratanya segini, tapi masih ada loh ruang kesalahan segini loh. Nah, misalnya saat kita survei konsumsi listrik rumah tangga, kita nggak bisa cek semua rumah satu persatu. Nah, dari sampel data kita bisa perkirakan nilai sebenarnya itu di populasi. Dan itulah gunanya rentang keyakinan, teman-teman. Oke, topik ini penting banget buat kita ambil keputusan. Apalagi dalam kebijakan energi atau distribusi bantuan. Jadi, jangan lewatin atau skip video-video ini ya. Oke, kalau ada bagian yang kurang atau kamu punya saran, silahkan tulis di kolom komentar. Kita adain diskusi terbuka ya, supaya pengetahuan kita semakin luas dan pemahaman kita semakin luas. Oke, yuk langsung aja kita mulai ke videonya, pembahasannya. Oke, kita awali dulu dari yang dasar dulu ya. Apa itu rentang keyakinan? Rentang keyakinan adalah nilai yang diyakini mengandung parameter populasi sebenarnya. Ini penting dalam pengambilan keputusan teknik seperti konsumsi bahan bakar, efisiensi sistem, dan lainnya. Rentang keyakinan adalah alat yang penting dalam statistik inferensial yang digunakan dalam mengestimasi parameter populasi berdasarkan data sampel. Oke, lanjut ya, sampai sini dipahami? Oke, tujuan pembelajaran rentang keyakinan ini untuk memahami ketidakpastian dalam pengukuran, menghubungkan data sampel ke populasi, dan mendukung pengambilan keputusan teknik yang akurat. Oke, kita lanjut ya. Oke, jenis estimasi. Yang pertama, estimasi titik atau point estimate yang menggunakan satu nilai seperti rata-rata sampel. Selanjutnya, ada estimasi interval atau rentang keyakinan yang menggunakan dua batas, yaitu batas bawah dan batas atas. Selanjutnya diberikan tingkat keyakinan, semisalnya 95%. Oke, estimasi titik hanya memberi satu angka, sedangkan rentang keyakinan memberi batas bawah dan atas. Ini sebenarnya jauh lebih informatif dalam dunia nyata, karena memperhitungkan ketidakpastian data. Oke, paham ya? Lanjut. Di sini kita akan membahas studi kasusnya, yaitu generator diesel. Coba kita bayangin, kamu sedang uji generator diesel. Setelah 10 kali uji coba, kamu mendapat data. Pertanyaannya, seberapa yakin kita bahwa konsumsi rata-rata yang sebenarnya berada dalam rentang tertentu? Kamu mencatat konsumsi bahan bakar generator selama 10 kali uji. Itu mendapatkan rata-rata konsumsi 2,4 liter per jam, simpangan bakunya itu 0,3 liter, dan jumlah pengukuran 10. Oke, tingkat keyakinannya sama dengan 95%. Selanjutnya, pertanyaannya nih. Dengan keyakinan 95%, berapa rentang nilai konsumsi bahan bakar yang mencakup rata-rata populasi sebenarnya? Itu adalah tujuan kita yang kita pengen nih. Hitung rentang keyakinan konsumsi BBM sebenarnya. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya, kita gunakan rumus rentang keyakinan rata-rata, yaitu CI sama dengan X kurang lebih T alpha per 2 kali S per akar N, yang dimana X sama dengan 2,4, S sama dengan 0,3, dan N sama dengan 10. T itu dari distribusi T untuk 9 derajat kebebasan, sama dengan 2262. Oke nih, aku jelasin dulu ya. Kita gunakan distribusi T, tabel T, karena simpangan baku populasi distribusi tabel T digunakan
ketika kita mengestimasi rata-rata populasi berdasarkan sampel kecil N di bawah 30 dan simpangan baku populasi tidak diketahui. Maka kita gunakan distribusi T jika ukuran sampelnya nih kecil nih, biasanya di bawah 30. Oke. Yang datanya bersifat kuantitatif dan terdistribusi normal atau mendekati normal asli tidak diketahui. Oke. Di sini kita tulis keterangannya ya. Rata-rata sampel, S simpangan baku, dan N jumlah sampel. Oke. Jadi kita paham ya kenapa kita pakai tabel T. Karena sampelnya itu di bawah 30. Kita pakai di sini. Oke, paham ya? Jumlah sampelnya di sini cuma 10, berarti di bawah 30. Lanjut. Kita masuk nih ke dalam langkah perhitungan. Yang langkah pertama, hitung derajat kebebasan. DF sama dengan N-1 sama dengan 10-1. Oke. N itu adalah jumlah sampel ya kan. 10-1 sama dengan 9. Kita adalah menggunakan derajat kebebasan untuk 95% confidence level. Kita gunakan T dengan alpha per 2 sama dengan 0,025 karena kita hanya punya data sampel. Kita gunakan distribusi T, derajat kebebasan dihitungnya itu N-1, 10-1. Oke. Lalu kita ambil nilai T dari tabel distribusi. Yang hasilnya itu 0,025 kali 9 sama dengan 2262. Sampai saat ini dipahami ya. Atau enggak gini deh. Kalau kalian masih belum paham, silakan nih kalian stop dulu videonya, kalian komen di bawah. Apa sih yang bikin kalian bingung dan apa yang pengen kalian tanyain. Setelah itu baru kita lanjut lagi. Oke? Lanjut. Selanjutnya langkah yang kedua yaitu menghitung margin of error. Rumus yang kita pakai itu adalah margin error sama dengan T dikali S per akar N sama dengan, tadi T-nya kita udah temuin, 2262 dikali 0,3 per akar 10 yang menghasilkan 0,2147. Ini berarti hasil kita tuh bisa meleset sekitar 0,215 liter dari nilai rata-rata sebenarnya. Margin of error ini menunjukkan seberapa jauh estimasi kita nih bisa menyimpang dari rata-rata sebenarnya. Semakin besar simpangan baku atau semakin kecil ukuran sampel, semakin besar nih margin of errornya. Oke. Paham ya sampai sini ya? Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya di sini ada langkah yang ketiga yaitu menghitung rentang keyakinan. Sekarang nih kita tinggal hitung nih batas bawah dan batas atas. Di sini kita pakai CI sama dengan 2,4 kurang lebih 0,2147. Hasilnya itu 2.853,2,6147. Jadi di sini kita yakin 90% bahwa konsumsi bahan bakar sebenarnya berada di antara 2,1853 dan 2,6147 liter per jam. Oke. Jadi kita udah dapat nih batas atas dan batas bawah. Dan di sini kita juga punya jawaban akhir. Ini kita udah dapat jawaban akhirnya dan kita yakin. Oke, jawaban batas atasnya dan batas bawahnya. Sampai sini dapat dipahami semuanya? Lanjut ya. Oke, di sini kita bisa menginterpretasi hasil, yaitu bahwa konsumsi BBM aktual diperkirakan berada dalam interval ini. Dan rentang keyakinan ini tidak hanya sekedar angka, tapi dasar untuk pengambilan keputusan teknis. Misalnya, apakah konsumsi BBM ini masih wajar atau perlu tindakan perbaikan. Ini sangat berguna dalam dunia teknik, yaitu untuk merencanakan logistik BBM, menentukan efisiensi generator, dan mendeteksi kerusakan. Oke, jadi banyak banget nih kegunaan rentang keyakinan. Lanjut, di sini aku tampilin ini grafik distribusi T. Oke. Di sini grafiknya menunjukkan bahwa kurva distribusi T
dengan daerah kritis di luar, kurang lebih 2262. Oke. Bisa kalian lihat dan kalian pahami. Oke. Nah, oke teman-teman, kita sudah sampai di slide yang terakhir. Jadi, di sini kita dapat simpulkan dari analisis ini kita bisa lihat bahwa rentang keyakinan atau confidence interval sangat membantu dalam memperkirakan seberapa besar kemungkinan nilai sebenarnya dari suatu parameter populasi yang berdasarkan data sampel. Oke, kita nih nggak cuma dapat satu angka perkiraan, tapi juga dapat batas bawah dan batas atas. Oke, rentang keyakinan ini sangat penting banget dalam statistik karena bikin kesimpulan kita lebih kuat dan gak asal tebak. Nah, kalau seperti itu kan jadi lebih informatif dan lebih yakin untuk diungkapkan ya teman-teman. Oke, kalau kalian punya pendekatan lain atau mau nyanggah cara aku untuk ngitung, silahkan banget nih. Free banget buat kalian untuk komentar di bawah. Siapa tahu ada sudut pandang baru yang bisa bikin kita untuk berpikir lebih luas. Oke, aku senang banget kalau kita bisa diskusi bareng untuk meraih pemahaman yang lebih dalam. Sampai sini aja video kali ini. Jangan lupa kalian like video ini kalau kalian rasa video ini bermanfaat, dan jangan lupa di-share ke teman-teman kalian dan siapapun yang membutuhkan ini. Dan yang paling penting, jangan lupa subrek supaya kalian gak ketinggalan video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih sudah nonton sampai sejauh ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua Sacan. Peace out.